Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya James Septian Nasi. Saya mahasiswa Sistem Informasi 12, angkatan 12 khususnya. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan tugas 1 saya, yaitu dengan merancang bangun aplikasi perencanaan anggaran event pada event organizer Metuwork Surabaya berkat siswa. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu event, kemudian jenis event, dan kemudian apa itu event organizer. Jadi event atau bisa disebut dalam artian secara umum adalah suatu kegiatan, suatu aktivitas, atau secara yang disebut lagi untuk mendapatkan informasi atau dengan tujuan suatu hal. Ya, ini adalah MICE, jadi ada 4 event umum yang biasanya diselenggarakan, yaitu meeting, insentif, conference, dan exhibition. Untuk meeting ini ya seperti rapat biasa, kemudian insentif ini perjalanan studi tour atau semacamnya, kemudian konferensi pers atau semacamnya, dan kemudian untuk yang exhibition adalah semacam konser. Jadi event organizer sendiri adalah suatu kelompok yang mengorganis, yang dia membuka jasa untuk membantu dalam penyelenggaraan acara dari awal perencanaan, pelaksanaan sampai dengan hasil setelah event. Oke, lanjut. Ya, ini kita akan bahas proses bisnisnya secara event organizer dengan customer. Yang pertama, customer akan menghubungi pihak IO atau marketingnya, lalu kemudian dia akan menjelaskan bikin event yang seperti apa, event yang gimana. Kemudian marketing ini mencatat semua data-data event yang dia inginkan, yang dia maksudkan. Jadi pertemuan pertama antara customer dan marketing ini akan mendapatkan data customer dan juga data event-event yang diinginkan oleh customer tersebut. Nah, kemudian setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka admin akan mengecek data-data event tersebut dan data-data customer tersebut untuk melakukan perencanaan anggaran yang diinginkan sesuai dengan data event yang diinputkan oleh marketing tadi. Jadi admin ini nanti akan membuat perencanaan anggaran berdasarkan vendor-vendor yang sudah bekerja sama dia, data vendor. Kemudian setelah perencanaan anggaran dilakukan oleh bagian admin, dia akan mengirimkan kepada bagian keuangan. Nah, bagian keuangan ini tugasnya adalah memvalidasi vendor. Apakah produk ini ataukah apakah barang ini tersedia dan harganya apakah tetap masih seperti itu atau terjadi perubahan. Karena jika ada terjadi perubahan, maka akan disesuaikan lagi oleh bagian admin dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, itu garis besarnya antara event organizer dan pihak customer. Untuk membuat event, biasanya kita akan meriset dulu. Jadi setelah data-data event dan data-data customer yang diinginkan tadi kita terima, kita akan riset kira-kira bisa nggak ya dibuat seperti apa yang diinginkan oleh customernya. Nah, kita lanjut dulu ke desain. Nah, desain ini adalah konsep. Jadi setelah riset, ternyata barang vendor ini ada, supplier ini ada. Nah, itu desain ini adalah konsepnya. Terus ke planning. Nah, planning ini banyak hal, salah satunya adalah perencanaan anggaran event tadi. Kemudian langsung lanjut ke coordinating. Nah, coordinating ini dia langsung ke pelaksanaan event, kemudian masuk ke evaluasi ini maksudnya adalah realisasi anggaran event, laporan bagaimana event ini sudah berjalan, apa yang terjadi di lapangan. Dan ya lanjut, biasanya kita akan mempersiapkan gambaran kerja. Jadi yang tadi adalah desain atau konsep awal, mempersiapkan gambaran kerja.
bagaimana event ini nanti akan berjalan, bagaimana event ini akan terbentuk, dan bagaimana event ini akan terrealisasi. Ini adalah di gambar yang kerja. Nah, menghitung volume pekerjaan tadi ini ya seperti misalnya kalau event apa gitu ya, terus ada krunya. Nah, krunya ini berapa orang, nah satu kru ini dibayar berapa, kemudian membuat dan menentukan harga, ya itu tadi. Kalau misalnya kru itu ada berapa, terus makannya gimana, lalu menghitung jumlah biaya pekerjaan, ya total dari semua kategori tadi. Kemudian langsung kita dapatkan rekapitulasinya, hasilnya grand totalnya berapa, itulah yang dijadikan acuan untuk. Jadi ketika permasalahan pembuatan perencanaan tadi, anggaran event biasanya terjadi melebihi budget. Kemudian jika ada perubahan-perubahan yang terjadi pada pihak event sendiri, akan kesulitan untuk menyesuaikan anggaran. Biasanya hal-hal tersebut itu terjadi karena kesalahan input dan juga kesulitan untuk pencarian data event maupun data vendor yang tercatat dalam beberapa file. Karena untuk membuat suatu anggaran event pasti awal mulanya adalah membuat file baru, file Excel baru, atau copy paste template Excel yang sudah ada dan dijadikan dan diinputkan dan kemudian diinputkan data-data event dan data-data vendor tersebut. Kalau misalnya salah copy paste atau salah lihat waktu itu karena alt ya akhirnya nanti bisa salah. Oke, bahasan masalahnya kita hanya membahas tentang yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Kemudian aplikasi juga dapat menyesuaikan jika ada perubahan dari vendor. Jadi kalau misalnya ada 5 event yang sama, terus kemudian ada perubahan dari vendor, itu akan mengubah satu-satu dari 5 file event tersebut. Kemudian aplikasi ini dapat memasukkan laporan anggaran eventnya setelah kita buat tadi. Terus ada data customer-nya juga, jumlahnya berapa yang sudah bertransaksi dengan kita. Terus kemudian ada laporan data vendor, jadi vendor-vendor yang bekerja sama itu sama kita tuh ada berapa sih. Oke, bisa dilihat untuk metode penelitian saya menggunakan waterfall, jadi melakukan communication, planning, modeling, dan berakhir dengan conception. Untuk pembuatan aplikasi kita membutuhkan 7 data, yaitu data customer, data vendor, data event, karyawan, dan validasi anggaran biaya, dan juga laporan. Untuk 4 user yang bisa menggunakan marketing, admin, dan keuangan, dan juga direktur, kira-kira seperti ini. Nanti marketing memasukkan data event dan juga data customer, kemudian admin melakukan perencanaan anggaran, kemudian finansial untuk menolak atau menerima ya validasi, dan direktur ini bisa melihat laporan dan juga data-data transaksi yang sudah masuk. Untuk input prosesnya seperti ini, dan desain arsitekturnya seperti ini. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut kepada demo program. Oke, tampilan pertama bisa kita lihat. Di situ ada data anggaran yang telah dibuat, data anggaran yang tidak disetujui, terus yang belum diproses, dan juga total anggaran yang sudah dikelola oleh event organizer. Oke, langsung saja kita masuk ke proses bisnis pertama, yaitu dengan inputkan data customer dan juga data event. Oke, marketing ini langsung kita input saja. Kita simulasikan. Ya, ini kita coba pakai nama ini.
kemudian comment ini, dan juga sorry. Oke, data kita berhasil disimpan. Kita coba di sini kita show design, kemudian kita inputkan budgetnya, misalnya tingkat 250 juta, dan kebutuhan untuk event kita coba seperti ini. Save. Ya, bisa dilihat ini data-data baru yang barusan kita masukkan. Kita lihat detailnya. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya untuk buatan event, kita harus tahu event ini mau ada apa aja di dalamnya, event ini mau dibuat seperti apa. Kita masukkan kategori yang sudah kita siapkan. Nah, kita butuh venue, kita butuh stage, dan kita butuh crew misalnya. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalnya ada venue, stage, dan crew dalam satu event Jerry demo ini tadi dengan budgetnya 250 juta. Kita langsung saja coba untuk venue, kita coba density 1. Ya, kita di sini langsung dapatkan venue Grand City dengan harga 40 juta. Karena sudah tidak ada yang bisa dimasukkan dalam venue, kita langsung berpindah ke kategori lain. Di sini terlihat untuk buat cost, untuk buat event ini membutuhkan venue seharga 40 juta. Nah, hasil sisa budgetnya adalah seperti ini. Kemudian kita coba untuk stage. Nah, di stage ini ada apa aja sih? Misalnya ini terdapat sound system, lighting, dan LED. Kita coba masukkan. Misalnya aku butuh standar nih, panggung. Nah, aku butuh panggung ukuran segini, kemudian aku butuh lampu spot misalnya, kemudian aku butuh lighting yang lain, paket lighting, moving header semacamnya. Ini bisa kita lihat dalam kita butuh panggung, kita butuh lampu, kita butuh LED mungkin ya, kita tambahkan LED. Oke, 2 LED. Jadi quantity setelah kita dapatkan angkanya, yang tadi jumlahnya adalah 15.600.000. Jadi untuk pembuatan stage tadi kira-kira membutuhkan 15 juta tadi perhitungannya, dan subtotal yang masih kita dapatkan adalah 55 juta grand totalnya, sedangkan budget yang tersisa adalah 190 juta, dan seterusnya sampai hasilnya penuh menurut apa yang sudah diinputkan tadi. Setelah sudah diinputkan semuanya, akan dicetak, kira-kira akan dicetak seperti ini. Ini contoh aja percobaan, dan langsung tinggal di print. Kita lanjut kepada data vendor. Nah, data vendor tadi kita bisa lihat kalau misalnya yang tadi ada di form kategori. Jadi di dalam form kategori kita memiliki vendor-vendor yang sudah kita inputkan di sini. Jadi jika ada perubahan di sini, maka yang ada di kategori tadi langsung ikut berubah. Kita coba ini kategori baru ini. Kita sudah menambahkan kategori baru tadi, kategori demo. Kemudian kita coba data vendor terbaru.
Jadi ini tadi kategori yang baru kita masukkan, kategori demo, vendor demo. Oke, setelah kita inputkan vendornya tadi, baru kita dapatkan vendor dengan kategori demo tadi. Kemudian kita dapat lihat produknya belum kita isi, kita bisa isi produk-produk yang ada di kategori demo tadi. Jadi setiap vendor yang diisi kita bisa inputkan produk-produk yang ada di dalamnya dan juga dihapus. Produk ini adalah produk demo. Nah, kita bisa lihat data barang yang baru yang ada di dalam produk demo tadi. Jadi di dalam vendor Cherry Cheng tadi, dalamnya ada produk-produk demo. Begitu juga yang lainnya, kita bisa dilihat di konsumsi, ada paket satu dan lain-lain dengan variatif harga. Nah, untuk laporan vendornya kira-kira akan jadi seperti ini. Jadi vendor yang sudah terdaftar dan jumlah produk vendor yang sudah terdaftar ada jumlahnya seperti ini. Oke, jadi setelah anggaran tadi dibuat, kita bisa lihat di sini ada Cherry demo tadi yang belum diproses, status belum diproses. Sedangkan di data transaksi ini adalah status yang sudah disetujui atau ditolak. Setelah bagian keuangan sudah tahu apa dia afirmasi atau tolak, dia tinggal klik saja. Kalau misalnya kita coba tolak, dia nanti akan masuk ke data ditolak, status ditolak. Yang tadi sudah ditolak, kita lihat detail lagi, dia akan ada proses revisi. Nah, setelah apa yang sudah direvisi, dia akan muncul proses revisi. Kalau sudah melakukan proses revisi atau sudah dibenarkan, dia tinggal klik ini. Jadi bagian keuangan nanti akan validasi lagi untuk event Cherry demo tadi. Jadi untuk laporan anggaran event tadi, kita bisa lihat di sini, misalnya di ini, di event Isekai 2020 dengan jenis event exhibition, kita dapat lihat dia butuh venue, dia butuh stage dengan spesifikasi masing-masing seperti ini. Kontennya ada di sini, ini, dan kru ini, konsumsi seperti ini. Ya. Ya, kira-kira untuk program yang seperti itu. Terima kasih sudah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.